Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-129. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Nyi Tumenggung itu mengusap matanya, tetapi ia tidak mau menangis. Ia bukan seorang perempuan yang cengeng. Sejenak keduanya saling berdiam diri. Gejolak di jantung Nyi Tumenggung Sarpabiwada rasa-rasanya akan memecahkan dadanya itu. Nyi Tumenggung itu merasa berdiri di jalan simpang. Jalan yang manapun yang dipilihnya akan berujung pada kegetiran yang tajam, menusuk sampai ke pusat jantung. "Nyi," berkata Ki Waskita kemudian, "agaknya memang nasib Paksi yang buruk dalam ancaman maut dari seorang yang sebelumnya dianggapnya ayahnya sendiri, yang memberikan perintah tidak masuk akal kepadanya untuk mencari sebuah cincin kerajaan yang belum pernah dilihatnya, bahkan dalam mimpi, namun dijalaninya dengan ikhlas. Kini sama sekali tidak mendapat perlindungan, bukan perlindungan kewadakan, tetapi perlindungan atas ketenangan jiwanya." Ki Waskita itu pun berhenti sebentar, lalu katanya pula, "Baiklah, agaknya kau juga ingin menyingkirkan Paksi yang kau anggap menjadi penghalang atas hubunganmu dengan suamimu. Baik, Nyai, jika demikian, memang tidak ada orang lain yang harus berbuat apapun baginya selain gurunya." Ki Waskita, "Nyi, jika aku atau Ki Panengah menemukan mayat Paksi yang berhasil dibunuh oleh Ki Tumenggung Sarpabiwada, maka kami akan membawanya kemari. Kau tentu puas melihat anak muda yang dianggap duri di dalam keluarga ini mati dengan luka arang keranjang di tubuhnya." Ki Waskita, "Tetapi Paksi dan kami berdua tentu tidak akan menyerah dan membiarkan hal itu terjadi. Kami akan melindungi Paksi dengan cara apapun juga, kasar atau halus. Agar Paksi tidak terbunuh, maka kami akan membunuh." cukup Ki Waskita. Suara Nyi Tumenggung itu bergetar oleh getaran jiwanya. Katanya kemudian, Sampai hati kau berkata seperti itu kepadaku. Sampai hati kau menuduh aku ingin menyingkirkan Paksi. "Jadi apa yang harus aku katakan? Kau menolak untuk bekerja sama menangkap Ki Tumenggung Sarpabiwada yang jelas ingin membunuh Paksi. Bukankah itu berarti bahwa kau lebih senang Paksi terbunuh? Jika Ki Tumenggung itu tertangkap dan bersedia bekerja sama, maka ia tidak akan mati. Jika ia masih juga harus dihukum, maka hutangnya kepada Pajang pun akan lunas. Pada suatu saat ia akan menghirup udara bebas dan kembali kepadamu sebagai orang yang merdeka. Tetapi apakah Paksi akan dapat kembali kepadamu jika ia mati?" Nyi Tumenggung mengatupkan giginya rapat-rapat. Ia masih bertahan untuk tidak menangis, tetapi ia benar-benar dihadapkan pada suatu pilihan yang amat sulit. Karena Nyi Tumenggung tidak segera menjawab, maka Ki Waskita itu pun berkata selanjutnya, "Jika kau tetap pada pendirianmu, Nyi, aku memang tidak mempunyai pilihan lain." Namun dengan suara sendat dan patah-patah Nyi Tumenggung itu pun berkata, Baiklah Ki Waskita,
Aku akan membiarkan diriku kau peralat untuk menangkap Kitumenggung Sarpabiwada. Aku tidak tahu apakah alasanmu sebenarnya, bahkan seandainya kau mempunyai dendam pribadi. Sudah aku katakan, Nyi, aku tidak mau Paksi dibunuh. Paksi adalah harapan perguruan kami bagi masa depan. Pada saatnya Raden Sutawijoyo dan Pangeran Benowo akan meninggalkan perguruan kami karena kedudukan mereka. Tetapi Paksi tidak. Ia akan berada bersama kami untuk seterusnya. Selanjutnya, silahkan apa saja yang ingin kau lakukan, Ki Waskita. Jika kau akan bermalam di sini, silahkan. Di mana kau akan tidur, terserah saja kepadamu. Aku dan anak perempuanku akan berada di bilik bersama pembantuku di dapur. Aku tidak bermaksud seperti itu, Nyi. Aku tidak akan merampas hakmu. Aku hanya ingin memancing agar Kitumenggung Sarpabiwada atau orang-orangnya datang ke rumah ini. Itu saja. Karena itu, yang aku perlukan adalah kesan bahwa aku berada di rumah ini. Nyi Tumenggung menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Matanya memang menjadi basah, tetapi Nyi Tumenggung tetap tidak menangis. Dengan nada rendah, Ki Waskita pun kemudian berkata, "Aku mohon maaf, Nyi. Aku sama sekali tidak ingin menyakiti hatimu. Aku juga tidak ingin membalas dendam pribadi. Aku hanya ingin ikut membantu menenangkan gejolak yang terjadi di Pajang sekarang ini. Tetapi jika hal ini dianggap sebagai satu sikap yang berlebihan, maka biarlah aku mengatakan bahwa aku hanya ingin menyelamatkan Paksi." Nyi Tumenggung mengangguk kecil. Sementara itu Ki Waskita pun berkata selanjutnya, "Biarlah aku tidur di mana saja. Aku sudah terbiasa tidur di udara terbuka, di pategalan, atau di dalam semak-semak, bahkan di dahan-dahan pohon di hutan." Nyi Tumenggung menunduk semakin dalam. Katanya, Biarlah pembantuku menjadi saksi bahwa kehadiran Ki Waskita di rumah ini semata-mata untuk kepentingan tugas-tugas yang kau emban. Apakah tugas-tugas bagi Pajang atau beban kewajiban yang harus kau pikul untuk menyelamatkan Paksi? Karena itu, kehadiranku jangan mengganggu kegiatanmu sehari-hari, Nyi. Aku tahu bahwa ada ruang di sebelah lumbung padi. Aku akan berada di sana. Tidak ada ruang di lumbung padiku, Ki Waskita. Bukankah biasanya ada lumbung dan lesung yang ditempatkan di sisi lumbung? Sekedar di serambi yang terbuka. Itu sudah cukup, Nyi. Aku akan tidur di sebelah lesung. Tentu akan terasa hangat. Tidak, Ki Waskita. Aku tidak dapat membiarkan kau tidur di serambi lumbung yang kotor itu. Kau akan merasa gatal-gatal di seluruh tubuhmu. Sudahlah, jangan menjadi masalah. Jika Nyi Tumenggung mengizinkan, aku akan keluar masuk halaman rumah ini untuk selanjutnya tidur dimanapun tanpa mengganggumu. Nyi Tumenggung menarik nafas dalam-dalam. Ia memang tidak akan dapat mengelak. Ia harus memilih, namun semua pilihan akan sangat menyakitkan hatinya. Justru karena Nyi Tumenggung itu sadar sepenuhnya bahwa ia akan menjadi alat untuk menjebak suaminya sendiri, maka hatinya pun menjadi sangat pedih. Tetapi Nyi Tumenggung itu tidak dapat membiarkan Paksi Pamekasan mati dibunuh oleh suaminya itu, karena Paksi adalah anaknya. Akhirnya Nyi Tumenggung harus membiarkan Ki Waskita keluar masuk regol halaman rumahnya. Tetapi Ki Waskita tidak pernah naik ke pendopo atau masuk lewat pintu butulan yang menghadap ke longkangan. Jika Ki Waskita datang ke rumah itu, maka ia pun langsung pergi ke belakang.
Kadang-kadang duduk di bawah sebatang pohon kemiri yang rindang, kadang-kadang di bawah pohon jambu air yang berbuah lebat. Sekali-sekali adik Paksi pun bertanya kepada ibunya, untuk apa orang tua itu berada di rumahnya. Nyi Tumenggung memang sulit untuk menjawab, namun kemudian katanya, Ia mempunyai tugas untuk mengawasi rumah ini, Nduk. Kenapa dengan rumah ini, Ibu? Apakah orang itu menunggu ayah di sini? Sudahlah, jangan pikirkan. Bukankah ia tidak mengganggu kita? Adik perempuan Paksi Pamekasan itu mengangguk-angguk. Sementara itu Kiwaskita masih saja hilir mudik ke antara rumah Ki Panengah yang kosong dan rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada. Bahkan jika senja mulai turun, Kiwaskita itu pun memasuki regol halaman rumah Nyi Tumenggung. Tetapi Kiwaskita tidak pernah menemui Nyi Tumenggung lagi. Ia langsung pergi ke halaman belakang. Bahkan jika Kiwaskita berada di rumah itu di siang hari, ia tidak segan-segan membantu membersihkan kandang dan lumbung padi. Nyi Tumenggung pun tidak pernah pula menyapanya. Dibiarkan saja Kiwaskita berkeliaran di kebun belakang rumahnya. Nyi Tumenggung pun tidak pernah menyediakan minuman apalagi makan bagi Kiwaskita. Tetapi Kiwaskita memang tidak memerlukannya. Sehari, 2 hari, 3 hari telah berlalu, namun tidak ada terjadi apapun di rumah Nyi Tumenggung Sarpabiwada. Kehidupan di rumah itu berjalan seperti biasanya tanpa terpengaruh oleh kehadiran Kiwaskita. Meskipun demikian, para pembantu di rumah itu menjadi heran. Apa yang dilakukan oleh Kiwaskita di rumah itu tidak dapat mereka mengerti. Sedangkan Nyi Tumenggung sendiri tidak pernah mengatakan apa-apa kepada mereka tentang orang yang kadang-kadang berada di halaman belakang rumah itu. Sebenarnya lah, Kiwaskita sendiri merasa sudah terlalu lama mondar-mandir dari rumah Ki Panengah ke rumah Nyi Tumenggung. Tetapi usahanya untuk memancing Ki Tumenggung masih juga belum berhasil. Namun dalam pada itu, lewat seorang penghubung, Kiwaskita masih selalu berhubungan dengan Ki Gede Pemanahan. Mereka tidak boleh terlepas yang satu dengan yang lain untuk melaksanakan rencana mereka. Ternyata baik Kiwaskita maupun Ki Gede Pemanahan cukup bersabar meskipun hari-hari berlalu sehingga menginjak sepekan mereka tidak segera menjadi jemu. Sebenarnya lah, kehadiran Kiwaskita di rumah Nyi Tumenggung itu tidak lepas dari pengawasan para pengikut Haryo Wisoko. Di hari-hari pertama, mereka hanya sekedar mengawasi dan memperhatikan kehadiran laki-laki itu. Tetapi karena Kiwaskita setiap kali bahkan hampir setiap senja datang ke rumah itu, maka kehadirannya pun segera dilaporkan kepada Ki Tumenggung Sarpabiwada. Jadi laki-laki itu datang setiap hari? Iya Ki Tumenggung, setiap senja ia datang. Bahkan kadang-kadang juga pagi dan siang hari ia datang pula. Ki Tumenggung Sarpabiwada menggertakkan giginya. Katanya, nanti aku akan melihat sendiri siapakah orang itu. Di sore hari, sebelum senja turun, Ki Tumenggung Sarpabiwada sudah berada di halaman rumah yang beradu sudut dengan rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada. Halaman rumah yang tidak seluas halaman rumah Ki Tumenggung. Rumahnya pun lebih sederhana dari rumah Ki Tumenggung. Rumah itu adalah rumah salah seorang pengikut setia Haryo Wisoko yang luput dari pengawasan para petugas sandi. Karena penghuninya adalah seorang pedagang yang nampaknya tidak pernah berhubungan dengan persoalan pemerintahan di Bajang.
Orang-orang di sekitarnya pun tidak menghiraukannya ketika sebuah keseran yang membawa beberapa keranjang gula kelapa memasuki halaman rumah itu ditarik oleh seorang laki-laki bertubuh kecil dan didorong oleh laki-laki lain yang bertubuh kekar. Tidak seorang pun menyangka bahwa orang yang tidak berbaju dan mengenakan caping bambu di atas ikat kepalanya itu adalah Kitumenggung Sarpabiwada. Tetapi juga tidak pula ada orang yang memperhatikan pedati yang hilir mudik di halaman rumah yang lain. Terpisah satu rumah dari rumah yang dipergunakan oleh Kitumenggung Sarpabiwada. Rumah itu telah dipergunakan oleh petugas sandi dari Pajang untuk mengawasi rumah Kitumenggung. Menurut penglihatan tetangga-tetangganya, pemilik rumah yang tidak begitu besar itu sedang membangun rumahnya. Hampir setiap hari 1-2 pedati datang memasuki halaman rumah itu dengan membawa kayu, batu, pasir, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Beberapa orang pekerja sibuk membongkar dan membuat bahan-bahan bangunan yang datang serta menyingkirkan bahan-bahan bekas yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Namun sebenarnya lah bahwa mereka adalah para petugas sandi Pajang yang mengawasi rumah Kitumenggung Sarpabiwada yang pada saat-saat terakhir telah ditingkatkan justru karena Kiwas kita sering berada di rumah itu. Namun kesabaran Kiwas kita, Ki Gede Pemanahan, dan para petugas sandi Pajang itu pun tidak sia-sia. Kitumenggung Sarpabiwada hatinya telah terbakar oleh kehadiran laki-laki yang menyebut dirinya Kiwas kita itu di rumahnya setiap hari. Karena itu, maka Kitumenggung Sarpabiwada itu pun telah merencanakan usaha untuk menyergap laki-laki itu. Dari atas dahan sebatang pohon, lewat senja Kitumenggung Sarpabiwada benar-benar melihat seorang laki-laki memasuki halaman rumahnya. Ketika orang itu berhenti sejenak di depan regol, Kitumenggung dapat melihat wajah orang itu agak jelas karena cahaya oncor yang terang yang terpancang di regol rumahnya itu. Kini Kitumenggung itu ingat dan bahkan yakin siapakah laki-laki yang datang ke rumahnya itu. Meskipun laki-laki itu sudah banyak berubah, tetapi masih ada sisa-sisa pengenalannya atas laki-laki yang menyebut dirinya Kiwas kita itu. Alangkah bodohnya aku, berkata Kitumenggung itu di dalam hatinya. Kenapa aku tidak mengenalinya? Ketika ia mengambil paksi, demikian paksi berhasil membawa cincin kerajaan itu pulang. Tetapi Kitumenggung itu merasa bahwa ia masih belum terlambat. Ia masih mempunyai kesempatan untuk menghancurkan laki-laki keparat itu. Tetapi Kitumenggung Sarpabiwada tidak segera bertindak. Ia menunggu malam menjadi semakin dalam. Ia ingin semakin meyakinkan diri tentang laki-laki itu. Semakin jauh malam menukik ke pusatnya, maka semakin jauh pula langkah laki-laki yang sangat dibencinya itu memasuki pagar rumah tangganya. Siapapun laki-laki itu dahulu, tetapi perempuan di dalam rumah itu adalah istriku, geram Kitumenggung Sarpabiwada. Bagi Kitumenggung, rasa-rasanya malam menjadi semakin lamban. Bintang-bintang yang berkedipan di langit seakan-akan demikian asiknya bercanda di antara mereka, sehingga mereka tidak beranjak dari tempatnya. Namun akhirnya malam pun menjadi senyap. Suara jangkrik dan belalang bersahutan dengan suara angkup yang tertiup angin. Sekali-sekali terdengar derik bajang kerek yang merintih merindukan hangatnya perut ibunya. Bersiaplah,
Berkata Ki Tumenggung Sarpabiwada kepada dua orang pengikutnya yang terpilih, "Kita akan menangkapnya dan membawanya. Atau membunuhnya," desis seorang pengikutnya. "Kita akan melihat suasana," desis Ki Tumenggung. "Marilah," geram pengikutnya yang seorang lagi. "Aku sudah tidak sabar lagi. Aku juga pernah membunuh laki-laki yang aku temukan di bilik istriku. Aku biarkan mereka tertawa seperti ringkih kuda, namun kemudian keduanya tidak dapat lagi tertawa untuk selama-lamanya. Kau tidak ditangkap karena membunuh." Aku letakkan sebilah pedang di tangannya. Meskipun ia masih telanjang, kami dianggap telah berperang tanding. Wajah Ki Sarpabiwada menjadi tegang, namun kemudian ia pun berdesis, "Marilah kita masuk ke rumah itu sekarang." Lewat regol. Apakah rumah itu masih diawasi petugas sandi dari pajak sampai malam ini? Mungkin sekali. Mereka justru tidak akan mengawasi regol halaman. Mereka justru akan mengawasi dinding yang mengelilingi rumahku itu. Pengawal Ki Tumenggung itu mengangguk-angguk, namun ia masih berkata, "Apakah tidak ada pintu butulan untuk masuk ke kebun belakang?" "Tentu di selarak. Kita akan meloncat masuk. Kita harus menjaga segala kemungkinan." Akhirnya Ki Tumenggung setuju untuk memasuki halaman rumahnya itu tidak lewat regol. Beberapa saat kemudian, Ki Tumenggung dan dua orang pengawalnya sudah berada di dalam halaman rumah Ki Tumenggung. Dengan sangat hati-hati, mereka memasuki longgangan dan mendekati dinding rumahnya. Rumah itu ternyata sepi sekali. Ki Tumenggung tidak mendengar suara seseorang, tidak mendengar percakapan apalagi suara tertawa seperti ringkih kuda. "Bagaimana kita masuk, Ki Tumenggung?" bertanya pengawalnya. "Aku akan mengetuk pintu." "Jangan," cegah seorang pengikutnya. "Kenapa?" "Jika Ki Tumenggung mengetuk pintu, orang itu akan berkesempatan lari melalui jalan yang sudah dipersiapkan atau bersembunyi di mana saja." "Orang itu tidak akan mempersiapkan jalan untuk lari," sahut kawannya. "Kenapa?" "Ia tidak akan menyangka bahwa Ki Tumenggung akan datang malam ini. Tetapi lebih baik kita masuk seperti seorang pencuri, masuk ke dalam rumah yang menjadi sasarannya." "Kau dapat melakukannya." Orang itu tersenyum, katanya, "Aku adalah bekas seorang pencuri ulung, sehingga namaku disebut-sebut oleh setiap perempuan karena mengagumiku dan oleh setiap laki-laki yang menjadi ketakutan karenanya. Tersebar kabar bahwa aku mempunyai aji panglimunan, sehingga aku dapat menghilang dari pandangan mata." "Kau mampu melakukannya?" "Tentu dapat, tetapi di dalam kegelapan, dan orang-orang yang mencariku harus memejamkan matanya." Kawannya tertawa pendek, tetapi Ki Tumenggung membentak, "Bukan saatnya untuk bergurau. Jika kau mampu, lakukan. Buka selarak pintunya dari dalam." "Baik, Ki Tumenggung." Orang itu pun kemudian telah memanjat dinding bagian belakang rumah Ki Tumenggung yang berbentuk kampung. Dibukanya tutup keong dengan paksa. Meskipun tutup keong itu terbentuk dari kayu, namun orang itu benar-benar telah membuktikan bahwa ia adalah seorang pencuri yang ulung, sehingga tutup keong itu pun telah terbuka. Hampir tidak masuk akal bahwa orang itu mampu menyusup di antara lubang sempit pada papan kayu yang dibukanya itu tanpa menimbulkan suara. "Ia memang seorang pencuri ulung," desis kawannya yang berdiri termangu-mangu di sebelah Ki Tumenggung Sarpabiwada. "Orang itu memang memiliki kelenturan tubuh yang luar biasa,
sehingga ia mampu menyusup di lubang-lubang yang bagi orang lain dianggap terlalu sempit. Beberapa saat kemudian, Ki Tumenggung dan seorang pengawalnya terkejut. Mereka mendengar selarak pintu diangkat. Sementara itu mereka tidak yakin bahwa pengawal yang berhasil masuk lewat tutup keong itu sudah sampai di pintu butulan. Karena itu, maka Ki Tumenggung dan seorang pengawalnya itu segera meloncat ke samping, berjongkok melekat dinding. Tetapi ketika pintu terbuka, maka yang keluar dari dalam adalah pengawal Ki Tumenggung yang memanjat lewat tutup keong itu. Orang itu justru termangu-mangu sejenak. Ia tidak melihat Ki Tumenggung dan seorang kawannya. Namun orang itu terkejut dan hampir saja ia menarik senjata ketika Ki Tumenggung dan pengawalnya yang seorang lagi tiba-tiba bangkit berdiri. "Kenapa Ki Tumenggung harus berjongkok melekat dinding?" bertanya orang itu. "Kami ragu-ragu, apakah yang membuka pintu itu kau atau bukan? Kami baru saja melihat kau masuk lewat tutup keong itu. Bukankah memerlukan waktu untuk sampai ke pintu?" "Sudah aku katakan, aku adalah pencuri ulung." "Iya, kau tentu seorang pencuri ulung. Sekarang silakan Ki Tumenggung masuk." Ki Tumenggung pun kemudian segera masuk langsung ke ruang dalam. Pintu penyekat dengan ruang dalam ternyata tidak diselarak. Sejenak kemudian, Ki Tumenggung pun berdiri dengan ragu-ragu di depan sebuah bilik. Bilik itu adalah biliknya. Ia memastikan bahwa Nyi Tumenggung pun berada di dalam bilik itu pula. "Sekarang, ketuk pintu itu Ki Tumenggung," desis pengawalnya yang pernah membunuh laki-laki dan istrinya itu. Ki Tumenggung masih saja ragu-ragu. "Ki Tumenggung bimbang?" bertanya pengawalnya. Ki Tumenggung itu mengangguk kecil. "Jika demikian, biarlah aku saja yang mengetuknya," berkata pengawalnya yang masuk ke dalam rumah itu dengan membuka tutup keong. Orang itu tidak menunggu. Perlahan-lahan ia mengetuk pintu bilik yang tertutup itu. Seperti yang diduga oleh Ki Tumenggung, Nyi Tumenggung memang berada di dalam bilik itu. Ketika ia mendengar pintu biliknya diketuk, Nyi Tumenggung itu pun segera bangkit dan duduk di bibir pembaringannya. Terdengar lagi pintu itu diketuk. "Siapa di luar?" bertanya Nyi Tumenggung dengan jantung berdebaran. Pengawal Ki Tumenggung itu memberi isyarat agar Ki Tumenggung menjawab. "Aku, Nyi." Ki Tumenggung itu berdesis. "Siapa?" "Aku, buka pintunya." Nyi Tumenggung mengenali suara itu. Karena itu maka dengan serta-merta ia pun meloncat berdiri dan berlari ke pintu biliknya. Dengan tergesa-gesa diangkatnya selarak pintunya sehingga pintu itu pun segera terbuka. "Kakang Tumenggung?" Wajah Nyi Tumenggung nampak tegang. Ki Tumenggung tidak menjawab. Ia pun langsung masuk ke dalam bilik itu sambil bergumam. "Siapa yang berada di dalam bilik ini?" Nyi Tumenggung mengerutkan dahinya. Dipandanginya Ki Tumenggung yang mendekati pembaringannya. Namun yang berbaring di pembaringan itu adalah anak perempuannya yang masih tidur dengan nyenyaknya. Sejenak Ki Tumenggung itu termangu-mangu. Kerisnya yang sudah diputarnya sehingga terselip di dadanya sudah siap ditarik dari warangkanya. Namun yang berada di pembaringan itu adalah anak perempuannya. Ki Tumenggung itu pun kemudian membungkukkan badannya, mencium anak itu di keningnya. Sejenak Nyi Tumenggung termangu-mangu, namun kemudian ia pun berkata, "Kakang, sebaiknya Kakang segera meninggalkan rumah ini." "Kenapa?" bertanya Ki Tumenggung.
Kakang telah dijebak oleh seorang laki-laki yang mengaku prajurit Pajang. Setiap hari ia datang dengan keyakinan bahwa Kakang akan mencurigainya dan datang pulang untuk membuat perhitungan. Kau kenal laki-laki itu? Ia pernah datang ketika Paksi pulang membawa cincin yang kau cari itu. Dari mana kau tahu kalau ia menjebakku? Orang itu sendiri yang mengatakannya. Wajah Ki Tumenggung menjadi tegang. Katanya, kenapa kau tidak mengusirnya saja? Aku tidak berdaya. Ia melakukannya atas nama Pajang. Ia mempunyai wewenang untuk berbuat lebih daripada yang dilakukannya sekarang. Terkutuklah orang itu. Tetapi bukankah kau mengenalnya atau pernah mengenalnya? Mungkin, tetapi kita tidak usah membicarakannya sekarang. Bukankah kau memang menginginkan laki-laki itu datang kemari? Tidak, tidak Kakang. Sekarang pergilah sebelum kau dijebaknya. Aku memang akan menangkapnya. Tetapi ia akan dapat memanggil banyak orang yang tentu sudah dipersiapkannya. Ia hanya sendiri. Orang-orangku sudah menyelidikinya. Tidak ada orang lain di sekitar rumah ini. Tetapi ia mengatakan kepadaku bahwa ia akan menjebakmu. Ki Tumenggung menjadi ragu-ragu. Namun Nyi Tumenggung pun mendesaknya. Ia bahkan mengancammu, Kakang. Pergilah sebelum orang itu melihatmu datang. Di mana orang itu sekarang? Ia terbiasa berada di lumbung. Ia tidur di sebelah lesung. Nyi, aku justru akan menangkapnya. Tetapi ia tentu sudah siap menghadapi kemungkinan itu. Ia akan dapat menghubungi kawan-kawannya. Ki Tumenggung itu pun menjadi bimbang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.